Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NIM 1920202124. Saya adalah mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat dan juga fungsi dari media pembelajaran. Yang pertama, saya akan membahas mengenai manfaat media pembelajaran. Dapat kita lihat bahwa yang pertama dari manfaat media pembelajaran adalah media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi, sehingga dapat memperlancar proses dan hasil belajar. Lalu yang kedua adalah dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian peserta didik. Nah, hal ini dapat menimbulkan motivasi belajar dalam diri peserta didik. Yang ketiga adalah dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Jadi, semua benda baik yang besar, kecil, rumit, ataupun suatu peristiwa yang awalnya hanya berupa teks dapat ditampilkan layaknya nyata atau asli melalui media pembelajaran. Yang keempat, dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada peserta didik mengenai peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungannya, seperti misalnya karya wisata, yaitu kunjungan-kunjungan ke museum ataupun ke kebun binatang. Lalu yang kelima itu adalah peserta didik tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga. Jadi dengan penggunaan media pembelajaran, maka peserta didik itu akan merasa lebih nyaman. Misalnya guru menggunakan media PowerPoint, di mana PowerPoint itu terdapat beberapa warna yang menarik perhatian peserta didik sehingga peserta didik itu tidak bosan. Sehingga kalau misalnya peserta didik merasa tidak bosan, merasa nyaman-nyaman saja, maka materi yang dijelaskan oleh guru itu akan mudah masuk atau mudah diserap. Sehingga guru tidak perlu lagi menjelaskan berulang-ulang kali dan guru tidak kehabisan tenaga. Itulah manfaat dari media pembelajaran. Lalu yang keenam adalah memperlancar serta meningkatkan proses hasil belajar. Jika peserta didik merasa nyaman dalam belajar dengan penggunaan media pembelajaran, sehingga peserta didik tidak bosan, lalu materi tersebut mudah diserapnya, sehingga proses belajar itu menjadi lancar dan tidak terhambat oleh apapun. Dan yang ketujuh adalah membantu keaktifan proses pembelajaran. Dengan peserta didik tidak merasa bosan, artinya peserta didik benar-benar menikmati proses pembelajaran tersebut, di mana akan terjadinya tanya jawab. Kenapa? Karena penggunaan media pembelajaran yang membuat peserta didik itu benar-benar merasa sangat nyaman karena tidak bosan, karena tidak hanya mendengarkan penjelasan guru atau hanya membaca teks full saja. Sehingga dengan tampilan-tampilan atau bantuan-bantuan media pembelajaran yang menarik, maka peserta didik akan lebih aktif dalam menjalani proses pembelajaran. Lalu, fungsi dari media pembelajaran itu adalah satu adalah fungsi atensi. Fungsi atensi maksudnya adalah media pembelajaran berfungsi untuk menarik perhatian siswa dan juga mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran. Misalnya, guru menggunakan media pembelajaran seperti buku gambar untuk bercerita, maka peserta didik akan lebih tertarik dibandingkan hanya dibacakan saja tanpa menggunakan media apapun, misalnya media gambar tadi. Jadi siswa itu akan lebih banyak memperhatikan setiap detail cerita dibandingkan hanya membaca teks atau hanya full mendengarkan penjelasan atau cerita dari guru. Lalu yang kedua adalah fungsi afektif. Nah, maksudnya adalah media pembelajaran itu berfungsi untuk menggugah emosi dan sikap siswa. Jadi dibandingkan hanya menggunakan teks saja, jika misalnya guru memanfaatkan media pembelajaran seperti gambar, maka dapat membuat peserta didik itu menunjukkan emosi serta ekspresinya. Jadi maksudnya itu peserta didik dapat melihat secara langsung ekspresinya dan tidak hanya membayangkan, tetapi dapat dilihat secara langsung. Misalnya,
guru mendesain suatu pembelajaran dengan siswa atau peserta didik itu sebagai penceritanya, sehingga siswa itu dapat bercerita melalui media gambar lalu mengekspresikannya. Lalu yang ketiga adalah fungsi kognitif. Nah, maksudnya adalah media pembelajaran itu berfungsi untuk memahami serta mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Dan yang terakhir adalah fungsi kompensatoris, yaitu media pembelajaran berfungsi untuk mengakomodasikan peserta didik yang lemah dan juga lambat dalam menerima serta memahami materi pembelajaran atau isi pelajaran yang telah disajikan dengan teks atau disajikan dengan verbal. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kekeliruan. Saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa subscribe YouTube channel saya, like dan komen video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.